Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gear kecil, kecil gearbox di gearbox beat karbu. Nah, yang beda dari gear beat karbu biasa itu 12 mata, tapi kalau yang ini adalah yang 13T atau enggak 13 mata ya. Buatan AH1, AH1 katanya. Buatan AH1 saya mau pakai di beat karbu. Ekspektasinya ya rasionya jadi berat kan ya. Rasionya jadi berat, terus ekspektasinya top speed nambah. Kenapa pengen nambah top speed? Biar bulat aja sebenarnya mah. Soalnya beat karbu saya udah di bore up ganti CDI gitu kan ya. Tapi top speednya cuman 115. Cuman emang cepet, naiknya cepet gitu. Nah, ekspektasi saya kalau ngerubah rasio ini jadi 13T itu lebih berat sedikit. Jadi ekspektasi saya beat saya bisa jadi 120 km per jam, segitu aja. Kenapa Pak nggak dipentokin gitu kan, dipentokin sampai 140? Logikanya kan kalau 140 km per jam dengan rangka beat karbu yang sebegitu ringan ya nggak cocok lah ya, nggak baik gitu kan. Gak baik. Kalau mau ngebut kan ada R25, mending naik itu. Standar juga bisa 170-an kan enak. Terus stabil, berat, ajeg 100 juga kan. Kalau beat 100, 110 udah mulai tuh. Wah, bergetar luar biasa. Nah, ini kualitasnya. Balik lagi ke sini, kualitas dari gear kecil, counter shaft ya namanya ya, kalau nggak salah. Counter shaft di 13 mata buatan AH1. Oh ya, counter shaft beat karbu standar itu 12 mata. Terus dengan gear besarnya itu 45. Jadi kalau dibagi itu 3,75 rasionya tuh. 3,75. Sedangkan kalau kita berubah counter shaft yang kecil ini jadi 13 mata, terus gear besarnya tetap yang 45, itu rasionya berubah jadi 3,46. Jadi lebih berat sedikit. Lebih berat berapa tuh? 4 ke 6. Lebih berat 0,3an rasionya. Nah, ekspektasi saya kalau pakai gear counter shaft ini dengan settingan CVT yang sama, harapan saya itu bisa jadi 120 km per jam, segitu aja udah cukup. Itu lebih dari cukup malah sebenarnya beat karbu 120. Atau untuk kecepatan 60-70 nya itu lebih santai, nggak teriak, nggak gerung, nggak apa, pokoknya santai meluncur gitu kan ya. Kayak kita kalau saya pakai R25 itu gigi 3 di 7000 rpm itu udah 60 tuh, udah 60-70 tuh enak tuh. Mesin nggak teriak, RPM nggak tinggi, bensin irit ya kan. Jadi santai gitu, nggak nyampe gong gitu, nggak. Jadi ekspektasi saya kalau pakai counter shaft yang lebih besar ini, motor nggak lebih teriak, jadi lebih meluncur, jadi lebih lembut. Ekspektasinya walaupun udah bore up 130, ganti karbu yang rada gede, tetap irit kayak beat karbu standarnya. Ya bisa 30 atau enggak 31 km per liter lah. Sekarang beat karbu saya cuman bisa 26 sampai 28 kilo per liter. Kalau bisa nyampe 30 atau enggak 31 ya wah udah bagus lah untuk kelas beat karbu mah ya. Nah, ini counter shaftnya. Ini kualitasnya nih dari zoom dari dekat. Kalau saya pegang sih halus ya. Cuman dilihat di sini ada kayak tuh ada bocel sedikit. Di sini titik ya. Ini titik yang di sini. Tuh di sini juga ada bocel, mungkin karena packingnya cuman kayak begini. Packingnya kayak begini ditambahin kardus ya, mungkin mental-mentul ya, mungkin ya begitulah, salah di packing mungkin. Nah, ini kualitasnya, harganya murah ya, harganya 128 gitu. Saya dapat 128.000 untuk counter shaft ini. Tapi counter shaft ini khusus gear besarnya yang masih standar yang 45. Kalau udah ganti itu beda lagi. Mending beli yang satu set tuh, yang gear kecil counter shaft sama yang gedenya itu tuh. Lebih baik beli yang satu set kayak begitu. Kalau yang untuk gear 45 standar beat karbu, pilihan counter shaftnya cuma dua, yang 13T sama yang 14T.
Kalau 14T nanti rasionya jadi 3,08 gitu kalau nggak salah saya hitung. Ya, jadi mungkin takutnya saya terlalu berat, jadi milihnya yang ini nih. Yang 13T jadi rasionya 3,46. Turun 0,3an dari rasio standar yang 1245 ya, 1245. Maksudnya 45 gear gede, 12 gear kecilnya. Ini zoom dari dekat. Semoga aja membantu ya. Semoga aja membantu. Untuk durabilitas saya nggak tahu ya, durabilitas saya nggak tahu. Ya semoga aja awet dipakai touring ya. Soalnya ekspektasinya ya buat touring biar nggak begitu berisik gitu, biar nggak begitu ngeden atau nggak begitu gerung mesinnya, RPM yang nggak begitu tinggi tapi 60 udah meluncur atau nggak 70 lah, 60-70 udah meluncur dengan tenang gitu. Kayak saya pakai R25 di gigi 3, gigi 4, RPM cuman di bawah 7 ribuan tuh. Enak tuh meluncur tuh kayak gitu. Ekspektasi saya sih begitu. Gini kualitasnya ya dari dekat. Tuh ada kayak bocel loh ya di sini nih. Nih. Ini ada kotor-kotorannya, biasa dicuci dulu ya nanti atau nggak disemprot karbu cleaner. Nah, bentuknya nggak se ekstrim yang punyanya Vario yang 15 mata tuh, yang kecil banget ininya gigi-giginya kan ya. Ini bentuknya nggak se ekstrim itu ya, masih rada tebal. Yang 14 mata juga masih rada tebal ya. Saya kalau terlalu kecil malah takut patah kan ya. Tapi kan itu buatan LHK ya, pistonnya juga kan kuat banget LHK. Kalau ini nggak tahu nih, buatan AH1, AH1 nih, awet nggak ya gitu kan. Produknya juga mulai banyak, AH1 juga bore up kit itu banyak. Ya minusnya cuman kayak gini nih, kotor-kotor gram-gramnya masih ada sisa. Selebihnya finishingnya bagus ya. Oke, nanti saya tulis ya reviewnya apakah jadi lebih top speednya apakah sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan ya. Nah ini udah dibongkar, udah dibersihin juga. Ini udah dibersihin sama gearnya di situ tuh. Gearnya di situ. Ini gear lama nih. Udah runcing. Udah pada runcing gear lamanya. Nanti kita coba pakai gear yang baru. Emang beda kalau pakai oli khusus gearbox, diputar dikit juga langsung kayak keluar jaring laba-labanya tuh. Olinya lengket, nempel. Mantap. Oh ya, jangan lupa juga beli packing ya. Packingnya kalau bisa yang ori kayak gini. Soalnya ini pakai yang KW ya, punya Fuboro. Itu cuma tahan setahun doang. Kalau packing ori ini barusan rembes itu udah tahun ke-8an gitu, kayak gitu tuh. Jadi lebih baik beli packingnya yang ori. Wah, kayaknya ini nggak pas nih. Diputernya nggak loncer, kan biasanya rada loncer ya. Ini kayak yang sepan banget gitu tuh, seret. Tapi dicoba dulu lah 3 hari, dites nanti. Nah, jadi gear yang 13 mata, gear countershaft 13 mata yang udah dipakai, dicoba kan kemarin span ya. Nah, udah dicoba sehari, itu masih tetap span, masih nggak nyaman, masih seret gitu. Terus dipakai, ini luar biasa panas daerah sini nih, luar biasa panas. Terus saya ngide aja dibalik lagi nih ke pakai gear countershaft yang 12, ternyata loncer aman muternya. Nah, saya pikir gara-gara packingnya gitu kan. Jadi emang mungkin buatan gear countershaft yang 13 mata yang AH1 itu kurang apa ya, kurang presisi mungkin ya, terlalu besar sedikit. Jadi saya packing ori ditambah packing TGP yang ini nih, packing TGP jadi di double, ini packingnya double. Nah sekarang baru tuh loncer.
ya, loncat tuh. Kemarin kan seret ya, span. Nah cuma minusnya itu apa ya, mulai gini nih tuh, ada suara, walaupun tuh ada suara ya, klecek klecek klecek. Nah itu gara-gara gear besarnya, counter shaft yang besar yang temannya ini itu udah aus, jadi mau nggak mau ya harus diganti. Emang sih dari awal juga gear counter shaft yang besarnya itu udah pernah dibalik juga 1 kali kan ya, jadi udah aus bolak-balik. Jadi mau nggak mau, karena emang motor Beat Karbu mau udah lama kali ya, mau nggak mau emang harus diganti juga barengan sama ininya. Oke, nanti saya paling ya bulan depan order gear counter shaft yang gede. Nanti kita lihat lagi ada progres apa enggak.